Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazirali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Sirin, wis ngucap sapa Ibnu Sirin, asirqatu ing lapad asirqah, asirqatu ing lapad asirqah, asarikul majhulu utawi wong kang maling, al majhulu kang den samarkeun. Malakul mauti iku nuduhkeun malaikat maut. Wasarikul marupu lan utawi wong kang maling al marupu kang den kinawruhi, yastafidu iku ngalap narima faedah iya wong minal masruki saking kang den paling minhu saking sarik ilman ilmu ing ilmu, au mau izatan atawa pitutur, au manfaatan atawa kamanfaatan. Nah, di kali ini saya akan menafsirkan insyaallah dengan izin Allah arti mimpi tentang maling atau dipaling ya. Nah, ini sekalian soalnya tanggung ya. Ada orang yang bertanya di grup Facebook, dia mimpi maling tapi ketahuan gitu ya. Nah, saya ini hasil mencari dari kitab ini Mu'jam Tafsiril Ahlam. Ya inilah gitu ya, tentang maling intinya ya. Mau ketahuan atau enggak ketahuan tetap namanya maling ya maling gitu ya artinya di sini. Nah, lalu apa arti mimpi kita? Arti mimpi maling gitu ya. Atau dipaling. Ya. Di sini ada dua ulama dari Syekh Ibnu Sirin dan Syekh Abdul Ghani. Nah, yang pertama menurut Syekh Ibnu Sirin, asirqah asarikul majhul, mimpi melihat orang maling. Yang maling itu tidak dikenal. Ya, malakul mauti menandakan mimpi tersebut akan ada malaikat maut, yaitu malaikat Ijrail yang datang ke si pemimpi. Nah, mau ngapain malaikat Ijrail? Nah, itu mau maling ya, mau maling arwah, mau ngambil arwah, bukan maling tapi ngambil ya, karena ini ada izin Allah untuk mengambil ruh kita. Terus wasarikul ma'ruf, apabila kita bermimpi ada orang maling yang kita kenal, kita tahu yang malingnya siapa dia gitu maksudnya ya. Yastafidu minal masruki minhu ilman, itu menandakan si pemimpi itu akan menerima faidah ya berupa ilmu dari siapa? Dari apa yang dipaling, dari apa yang diambil ya, dipaling hartanya. Jadi akan ada faidah suatu ilmu dari Allah, hikmah, maksudnya hikmah karena diambil harta. Au mau'izatan, atau akan ada orang yang memberikan petuah. Jadi yang pertama, apabila kita bermimpi ada orang yang maling, kita kenal siapa dia yang malingnya, itu akan ada faidah, akan mendapatkan ilmu ya. Au mau'izatan, atau petuah dari mana? Minal masruq minhu, dari yang dipaling. Nah, kalau misalnya uang yang diambil ya, atau harta yang diambil, itu akan ada hikmah, kita akan mendapatkan ilmu. Ilmunya ilmu apa? Ya namanya harta berarti ilmu dunia, ilmu tentang usaha, bisnis segala macam. Kalau yang diambilnya ilmu agama atau kitab ya, buku-buku tentang agama yang diambilnya, kita akan mendapatkan faidah
suatu ilmu agama, au mauizatan atau nasihat, au manfaatan atau kemanfaatan. Nah gitu ya. Terus wa in ra'aka annasarikon majhulan dakhala baitahu, apabila kita bermimpi melihat seakan-akan ada orang yang maling, majhulan yang tidak kita kenal siapa dia yang malingnya, ya orang asing, jadi maksudnya bukan, kita nggak tahu namanya gitu ya. Dakhala baitahu, orang yang maling itu yang tidak kita kenal masuk ke rumah kita di dalam mimpi. Wasaroko tosnahu, dan kemudian dia mengambil tosta. Apa ini tosta ya? Bentar. Wastapel baskom. Wasaroko tostahu mulhafatahu, nanti mantel atau selimut, kumkum, panci. Nah, kita ulang lagi. Apabila kita bermimpi seakan-akan ada orang maling ke rumah, masuk ke rumah kita, yang malingnya itu tidak kita ketahui, tidak kita kenal, maksudnya ya, siapa ini, saya nggak kenal yang maling ini di rumah saya masuk. Nah di dalam mimpi gitu ya. Wasaroko tostahu, dan kemudian dia mengambil baskom, peralatan dapur, au mulhafatahu, atau dia mengambil selimut atau mantel, au kumkumahu, atau dia mengambil panci ya. Di sini ada tafsir kumkum itu ini ya, yuskhonu fihil ma'u, yang dipanaskan di dalam kumkum itu adalah air. Nah itu panci untuk menindihkan air. Atau dia mengambil panci, yang panci itu buat memasak air. Nah maka mimpi tersebut menandakan matat imro'atuhu, maka tidak lama lagi bahwa istrinya itu si pemimpi akan meninggal. Wasurikot darohimu, dan diambillah harta-hartanya itu si pemimpi. Jadi meninggal, akan meninggal istrinya, dan akan dipaling hartanya itu si pemimpi. Nah gitu. Terus Qala Abdul Ghani An-Nabalusi, sekarang menurut Syekh Abdul Ghani An-Nabalusi, ini yang mimpi maling dulu ya, mimpi maling, bukan mimpi maling, mimpi ada maling yang masuk ke rumah kita dulu ini mah. Nah sekarang Syekh Abdul Ghani An-Nabalusi, sirqatun fil manami minal hirzi tadulu ala zina wa riba. Nah ini global ya, Syekh Abdul Ghani An-Nabalusi menjelaskan atau menafsirkan tentang mimpi maling atau dipaling itu secara global, baik yang maling atau dipaling, menandakan minal hirji, menandakan tadulu ala zina, menandakan bahwa dia akan dijaga dari zina, wariba, dan dia akan dijaga dari riba. Jadi mimpi maling atau dipaling menandakan bahwa dia akan mendapatkan hirzun, akan dijaga oleh Allah terhadap zina dan riba. Au yunsabu zalika sayyu ilan nisa'i. Nanti ini takut salah. Hirzi, jimat,
mimpi maling atau dipaling ya minal hirzi tadulu ala zina wariba, itu menandakan dia akan melakukan zina atau riba. Au yunsabu zalika sayulan nisa, atau mimpi maling, mimpi dipaling, yang dipalingnya itu yang ada hubungannya kepada istri. Nah, ada orang maling, mimpi ada orang maling yang mengambil barang yang kaitannya dengan istri, kepunyaan istri, seperti gelang, kerudung gitu ya. Fa innahu yadulu ala mauti ahlihi, maka mimpi tersebut menandakan akan ada yang meninggal dari keluarganya itu si pemimpi atau istrinya ya. Wa kadzalika iza kana syai'ul ladzi yusraku mansuban ila hudam, apabila kita bermimpi ada yang maling masuk ya, ada yang maling yang dipalingnya itu sama si maling berkaitan dengan atau hubungannya dengan hudam, pembantu ya, yang diambilnya itu ada kaitannya milik pembantu. Pak Indro itu pun sama ya, menandakan akan ada yang meninggal dari salah satu keluarga kita. Fa indro anahu saroko darohima fa indro anahu suriko darohimuhu, apabila kita bermimpi dipaling ya, dipaling atau diambil hartanya, dirham, emasnya atau duitnya. Wakana marupan, dan dia tahu siapa maling itu gitu, kenal. Fa innahu namamun yanmu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa akan ada yang mengadu domba kepada si pemimpi. Terus fa in kana majhulan, apabila orang itu yang maling majhulan tidak kita kenal, wa kana sayhon, dan yang maling itu sudah tua tapi kita tidak mengenalnya. Fa inna sidqahu yanmu alaihi, maka mimpi tersebut menandakan bahwa ada orang dekatnya si pemimpi ini mengadu domba, mengadu-ngadu kepada si pemimpi tentang si pemimpi itu, mengadu domba kepada orang tentang si pemimpi, atau ada orang dekat yang mengadu domba ke si pemimpi tentang orang lain. Wa in kana saban, dan apabila orang yang maling itu ya seorang pemuda dan tidak kita kenal, fa inna aduwahu yanmu alaihi, maka sesungguhnya mimpi tersebut menandakan akan ada musuh yang mengadu domba tentang si pemimpi. Jadi diadu domba ya, si pemimpi ini diadu domba ke orang lain, atau orang lain diadu domba atau diadu ya, dipitnah tentang si pemimpi ini memfitnah ke orang lain ya tentang si pemimpi. Terus nah ini sekarang udah masuk ke tentang mimpi malingnya. Ini malingnya ya, kalau yang atas mah tadi dipaling, diambil harta kita, ini mah kita yang maling, mimpi malingnya. Wakil sebagian ulama berkata, menafsirkan asyirqah mahmudatun, mimpi maling itu adalah menandakan sesuatu yang terpuji, akan ada sesuatu yang terpuji di dunia nyata. Maling enggak terpuji ya, cuman ini artinya menandakan bahwa ada sifat dia gitu di dunia nyatanya, di dalam kehidupannya sangat terpuji. Wahia, arti mimpi bahwa dia akan dipuji atau mendapatkan kelakuan yang terpuji
itu pun kalau dia punya rencana baik di dalam hidupnya gitu. Ila lima yuridu ayahda. Adapun masalah dia rencananya di dalam hidupnya rencana jahat atau rencana buruk, itu sebaliknya artinya ya. Jadi wahia dalilu khairin, mimpi tersebut menandakan akan ada kebagusan ya. Yang maksudnya terpuji ini akan ada kebagusan kepada si pemimpi. Itu pun ila liman yuridu ayahda'a, kecuali si pemimpi ini ada harapan atau rencana jahat atau rencana buruk yang dilakukan di dunia nyatanya atau di dalam hidupnya. Itu justru kebalikan, akan menandakan kejelekan. Wa man ra'a annahu yatalassasu au yasruku. Nah ini mah dipaling ya. Sekarang udah pindah lagi nih. Wa man ra'a, barang siapa yang bermimpi. Anahu yutalassasu au yusraku. Seakan-akan dia diambil au yusraku, atau diambil ya. Dipaling. Khifa alaihi lususu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan dihantui rasa takut akan ada maling. Jadi wa man ra'a annahu yutalassasu au yusraku, barang siapa yang bermimpi dia dipaling ya, khifa alaihi lususu, atau diculik. Khifa alaihi lususu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia hatinya ditakuti, dihantui rasa takut terhadap pemalingan. Jadi nggak bisa tidur ya, ada motor di luar gitu ya, sedangkan dibawa masuk nggak bisa contohnya gitu. Sampai tidur nggak tenang, takut ada yang maling. Wa qatakunu sirqatu masyatan yaf'aluha syariku. Terkadang mimpi maling atau dipaling itu menandakan, bukan dipaling ya, terkadang mimpi maling itu menandakan dia akan melakukan maksiat yaf'aluha syariku, yang akan dikerjakan oleh si pemimpi yang mimpi maling itu ya. Wa man ra'a anahu yasruku, wa man ra'a anahu yasruku, barang siapa yang bermimpi dia maling gitu ya, mimpi seakan-akan dia maling di dalam mimpinya. Fa innahu yazni au yakzibu, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan zina, au yakzibu, atau dia akan bohong. Li'anna zani, kenapa kok mimpi maling diartikan dia akan melakukan zina atau dia akan berbohong? Li'anna zani yahtafi kama yahtafi sari, karena sesungguhnya orang yang zina itu melakukannya juga secara sembunyi-sembunyi. Kama yahtafi sari, sebagaimana sembunyi-sembunyi itu orang yang maling, makanya dia akan melakukan zina atau dia akan berbohong, menyembunyikan kebenaran. Nah itulah, mohon dipahami ya, dari semua arti mimpi ini tolong dicocokkan ya, sama aja gitu ya, nggak perlu gini gitu sedetail apapun, ini sama aja tafsirnya mah ya, tinggal cocokkan sama kalian masing-masing. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.